Belajar IPS menyenangkan. Bisa ya? Bisa. Oke, mulai sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar IPS menyenangkan. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan kalian bilang kalau belajar IPS menyenangkan. Segala sesuatu itu akan terasa menyenangkan apabila kita mendapati kemudahan pada saat menjalaninya. Betul nggak? Betul. Nah, maka dari itu, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kemudahan untuk pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum kita berdoa, Ibu minta untuk bukunya disiapkan, diletakkan di atas meja, supaya nanti berdoanya bisa lebih khusyuk. Silahkan bukunya disiapkan dulu di atas meja. Sudah, Ibu. Sudah? Baik, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, sebelum Ibu mulai materinya, Ibu mau absen dulu ya. Ya. Nih banyak yang gak hadir ya. Coba dilihat temannya. Ada yang gak hadir hari ini? Ada, Ibu. Banyak. Ya. Oke. Biar rasanya berbeda dari biasanya, Ibu minta kalau Ibu absen kalian sebutkan nama buah-buahan kesukaan kalian. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, dimulai ya. Ya. Salsa, Anggur, Ibu. Nabila, Hadir. apel Bu. Baik, Zalza. Alpukat. Oke, baik. Nah, ternyata banyak sekali ya buah-buah yang kalian suka. Coba tadi Zalza suka buah apa? Alpukat, Bu. Kemudian salsa, Anggur, Ibu. Nabila, apel. Nah, ada apel, ada anggur, ada alpukat. Nah, buah-buahan yang kalian suka itu tadi, itu kira-kira langsung muncul di depan mata begitu saja atau melalui proses terlebih dahulu? Melalui proses. Ya, melalui proses terlebih dahulu, betul sekali. Jadi untuk prosesnya itu seperti apa sih buah-buah? Misal contoh kita ambil buah kesukaannya Nabila tadi, apel. Nah, apel itu apakah langsung muncul gitu bentuk apel? Tidak. Proses produksinya melalui seperti apa dulu? Ditanam dulu. Ditanam, kemudian dipanen. Nah, itu dinamakan proses produksi. Betul sekali. Setelah proses produksi apakah langsung sampai ke kalian? Tidak, Nah, tidak, itu melalui proses lagi. Buah-buahan yang sudah dipanen, dikumpulkan dan disebarluaskan. Misal kemana coba kalian beli buah biasanya? Di pasar. Pasar, supermarket. Nah, seperti itu. Nah, ketika buah-buahan itu tadi disebarkan, itu termasuk proses distribusi. Betul sekali. Setelah melalui proses distribusi, barulah kalian bisa mengkonsumsinya dengan cara membeli buah-buahan tersebut. Nah, jadi buah-buahan tadi melalui berapa proses? Tiga. Yang pertama Produksi, Bu. produksi, kemudian yang kedua Distribusi. yang ketiga Konsumsi. Nah, ketiga hal tersebut dinamakan atau disebut dengan kegiatan ekonomi. Betul sekali. Nah, tadi kegiatan ekonomi meliputi yang pertama apa? Produksi. Betul sekali. Produksi. Nah, produksi ini terkait dengan menciptakan barang, menghasilkan barang. Contohnya kalau di apel tadi, bisa kita lihat dalam proses produksinya, buah-buahan tersebut harus ditanam, kemudian barulah dipanen dan disebarluaskan. Nah, tidak hanya barang atau apel saja, contoh lain misalkan baju. Baju itu diproduksi oleh siapa? Dibuat oleh siapa? Tukang jahit atau penjahit. Betul sekali. Di penjahit itu prosesnya seperti apa? Apakah menjahit saja? Oh, tidak, ternyata banyak sekali. Memotong kain, mengukur kain, baru menjadikannya sebagai baju atau menjahitnya, itu juga termasuk dengan proses produksi. Pada dasarnya, pada intinya, produksi itu menciptakan barang, membuat barang, seperti itu ya. Kemudian yang kedua tadi ada apa setelah diproduksi, disebarluaskan, disebut dengan proses apa? Distribusi, betul sekali. Nah, distribusi ini dilakukan supaya apa? Supaya barang-barang yang diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen untuk dikonsumsi.
Nah, kemudian yang terakhir, proses apa? Konsumsi. Nah, konsumsi ini sendiri itu bukan hanya memakan, meminum, tapi juga menggunakan, memakai. Nah, contohnya tadi seperti baju gitu. Nah, lalu apakah produksi, distribusi, dan konsumsi ini hanya bisa dalam bentuk barang saja? Tidak ya anak-anak. Jadi proses kegiatan ekonomi itu juga bisa menghasilkan jasa. Jika dalam bentuk barang, kita bisa mengkonsumsinya dengan cara memakan, meminum, kemudian menggunakan. Nah, kalau di jasa itu kita bisa menikmatinya tanpa kita sentuh secara langsung. Contohnya apa coba? Contohnya Tukang pijat tadi. Tukang pijat, betul sekali. Nah, itu adalah salah satu contoh dari jasa. Selain itu ada lagi, selain tukang pijat yang biasa antar paket ke rumah kalian. Oh iya, kurir. Itu juga jasa mengantarkan. Nah, baik, jadi kegiatan ekonomi tadi terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama, Produksi. kemudian yang kedua, Distribusi. yang ketiga, Konsumsi. Nah, oke. Kalau produksi sendiri, produksi itu contohnya apa sih? Apa arti dari produksi? Ada yang tahu? Bu, Ya? proses membuat barang atau ya membuat barang atau Proses jasa barang atau jasa. atau menciptakan. Betul sekali. Proses membuat atau menghasilkan barang dan jasa. Nah, misal nih dalam proses menghasilkan barang, contohnya apa saja? Seperti apa kegiatannya? Misal baju. Dalam produksi baju, kegiatan produksi itu apa saja? Ada apa saja? Membuat pola baju dulu. Membuat pola baju, misalnya ya kita kasih di sini ya contoh. Barangnya adalah baju. Nah, yang pertama apa yang dilakukan? Membuat pola baju. Membuat pola baju. Kemudian Menjahit pola. Menggunting pola. menggunting pola, betul sekali. Dan yang terakhir adalah Menjahit pola. menjahit, betul. Nah, tapi apakah setelah dijahit langsung dikirim begitu saja? Tidak. Diapakan dulu? Dikemas. Dikemas, betul sekali. Nah, apakah serangkaian kegiatan ini termasuk dalam kegiatan produksi? Itu iya. Karena arti dari produksi sendiri adalah menghasilkan, membuat. Nah, jadi serangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat proses produksi ini termasuk dalam proses produksi ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, ini tadi contohnya baju ya untuk produksi. Kemudian distribusi. Distribusi itu apa sih? Ada yang tahu? Ya. Barang dan jasa. Menyalurkan barang dan jasa. Betul sekali. Nah, disalurkan kemana? Ke konsumen, Bu. Konsumen, betul sekali. Nah, konsep menyalurkan sendiri itu seperti apa? Mengantarkan, mengirimkan, ya kan? Ya. Contoh nih tadi baju yang sudah dibuat dikirimkan kemana? Toko baju. Toko baju, pasar, betul. Baju dikirimkan ke toko baju atau pasar. toko baju atau pasar. Nah, mengapa ada proses distribusi?
produksi itu bisa disebarluaskan untuk Konsumsi. Nah, konsumsi itu berarti apa artinya? Menggunakan, betul sekali. Menggunakan barang dan jasa. Menggunakan itu apa? Selalu dalam bentuk memakai? Tidak. Apa saja bentuk mengkonsumsi barang? Apa saja contohnya? Memakan makanan. Betul, memakan. Kemudian meminum, memakai, betul sekali. Nah, adanya konsumsi ini sebagai pelengkap dari kegiatan ekonomi. Nah, oke. Jadi tadi di sini ada produksi. Misal kita ambil tadi contoh baju. Baju biasanya dijahit oleh penjahit baju. Penjahit baju dalam kegiatan ekonomi, terutama di produksi, itu disebut sebagai produsen. Betul sekali. Jadi produsen adalah pelaku Produksi. betul sekali. Kemudian untuk distribusi sendiri, siapa pelaku dari distribusi? Distributor. Dan yang terakhir, pelaku dari konsumsi atau orang yang melakukan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kalian itu termasuk apa? Kalian pakai baju yang kalian beli di toko-toko dari proses distribusi dan produksi. Berarti kalian termasuk dalam Konsumen. Betul sekali. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham, Bu? Nah, kira-kira nih dari contoh tadi, misalkan baju, kemudian buah-buahan yang kalian suka. Nah, itu menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi itu ada nggak di sekitar kita? Banyak. Mulai dari barang dan Jasa. Jadi kegiatan ekonomi ini ada di sekitar kita, gitu. Kemudian, misal nih ada salah satu proses dalam kegiatan ekonomi ini yang tidak terlaksana. Apakah kegiatan ekonomi akan berjalan dengan lancar? Tidak. Contohnya saja, misalkan distribusi tidak ada. Lalu bagaimana caranya produksi sampai ke konsumsi? Tidak bisa kan? Nah, kemudian jika tidak ada produksi, lalu apa yang didistribusikan dan apa yang dikonsumsi? Betul? Nah, setelah itu, jika tidak ada proses konsumsi atau tidak ada konsumen, lalu untuk siapa barang diciptakan dan disebarluaskan? Betul? Ini menandakan atau mengartikan bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling berkaitan. Betul sekali. Sekarang Ibu akan memberikan lembar penugasan. Baik, untuk itu Ibu minta kalian untuk membuat kelompok ya. Masing-masing kelompok beranggotakan 5 hingga 6 orang. Langsung saja ya, satu deret seperti ini ya. Baik, Ibu akan membagikannya terlebih dahulu. Silakan. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Di sini ada LKPD mengenai mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat. Kita coba buka di halaman 4. Buka di halaman 4. Nah, di situ ada petunjuk penggunaan LKPD. Bisa dibaca terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Lanjut, dibuka di halaman berikutnya. Di sini kalian bisa membaca apa saja mengenai kegiatan ekonomi. Kemudian silahkan dibuka di halaman 9. Nah, di halaman 9 ini kalian diminta untuk mengamati kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian. Lalu silakan buat peta konsep berisi setiap proses yang dilalui dalam kegiatan tersebut. Bisa dalam bentuk barang ataupun jasa ya. Kemudian
Silakan dibuka di halaman berikutnya. Ada 3 pertanyaan yang nantinya akan kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian, dan silakan tulis jawabannya di halaman berikutnya. Bisa? Baik. Kemudian ini kalian silakan menuliskan kesimpulan mengenai kegiatan ekonomi masyarakat Kota Sidoarjo yang memanfaatkan komoditas daerah mereka yaitu udang dan bandeng dalam kegiatan ekonomi, gitu ya. Dan yang terakhir silakan tuliskan refleksi dan berikan evaluasi pembelajaran di halaman terakhir. Ada yang ditanyakan? Ini semuanya dikerjakan hari ini dan ini juga ya Bu? Iya, betul sekali. Tapi nanti hanya ada 1 aktivitas saja yang dipresentasikan, begitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah Bu. Baik, kalau gitu sudah bisa mulai mengerjakan ya. Baik. Ini yang Baik. dikerjakan tahap 1 dulu ya Bu? Iya, betul sekali. Di aktivitas 1 silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Iya Bu. Baik, selamat mengerjakan. Aku udah sebut Bu, harus bagus dulu. Tuntas. Ini baru bagus. Ada yang ditanyakan? Belum ada Bu. Enggak dibuka. Ini ada halaman. Ini ada bacaan. Ada yang ditanyakan? Ini dibaca dulu. Iya, betul sekali. Dan di ya. Oke, baik. Aku mau tanya, ini LKPD-nya boleh dicoret-coret? Boleh, boleh. Boleh. Udah nggak apa-apa, langsung aja. Ya udah, boleh, boleh, silahkan. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, ada yang ditanyakan? Belum ada Bu. Belum ada ya. Ada kesulitan? Belum ada. Sejauh ini lancar? Iya Ibu. Baik. Bagaimana membuat? Lancar Ibu. Lancar. Sudah sampai mana Nabila? Aku sudah sampai nomor 2 Ibu. Baik. Belum ada yang ditanyakan? Belum. Baik, silahkan dilanjutkan ya. Ini kan ada di dulu. Masih ya? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ibu. Baik, Ibu minta untuk 1 perwakilan 1 kelompok saja untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Siapa yang mau maju? Ibu beri kesempatan. Kelompok saya Ibu. Boleh, silakan salah satu tepuk tangan dulu untuk Salsa. Baik, silakan Salsa. Baik, saya akan jawab pertanyaan nomor 1. Iya, ini yang dipresentasikan untuk aktivitas peserta didik yang Iya, tahap 2 ya. tahap 2. Baik, silakan. Jadi tantangan dari petani tambak udang di Sidoarjo dan Bandeng itu
tantangannya yaitu pada musim. Pada musim. Nah, seperti apa Atau itu? cuaca. Iya, seperti apa? Biasanya kalau musim kemarau itu ikannya pada mati karena kepanasan gitu. Betul, baik. Oke. Kalau musim dingin biasanya tantangannya itu untuk petani, biasanya untuk keselamatan mereka. Betul, baik. Pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana strategi yang bisa dilakukan untuk memperluas pemasaran produk olahan udang dan bandeng dari Sidoarjo ke tingkat nasional dengan cara memasarkan atau mempersebarluaskan produk olahan udang dan bandeng dari Sidoarjo ke tingkat nasional maupun internasional melalui platform internet. Dan baik, yang ketiga, peran teknologi dalam meningkatkan kualitas dan jumlah produksi udang, yaitu sangat penting untuk mempermudah produsen untuk meningkatkan kualitas dan jumlah produksi udang serta bahan di Sidoarjo. Cukup itu saja. Baik. Tepuk tangan dulu untuk Salsa. Silakan duduk kembali Salsa. Ya, Bu. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Nah, jadi tadi teman-teman sudah berdiskusi tentang 3 pertanyaan. Yang pertama, apa tadi pertanyaannya? Tantangan yang dihadapi oleh petani tambak di Sidoarjo yang memanfaatkan komoditas daerah mereka dalam kegiatan ekonomi. Nah, ternyata dalam kegiatan ekonomi itu ada loh tantangan, tapi juga ada solusi dari tantangan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi mengenai apa? Strategi yang bisa dilakukan untuk memperluas pemasaran produk. Nah, betul sekali. Pemasaran produk itu berarti meliputi kegiatan ekonomi yang distribusi, di mana distribusi itu adalah menyalurkan barang. Betul sekali. Untuk pertanyaan ketiga tadi, Peran teknologi dalam meningkatkan kualitas dan jumlah produksi. betul. Nah, seperti apa teknologi itu berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Baik, silahkan salah satu orang untuk menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Silakan. Saya mungkin Boleh, silakan Zalza. ya, jadi kegiatan ekonomi ini tidak lepas dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan di mana ketiga fokus faktor ini saling terhubung. Jadi apabila salah satu dari mereka tidak ada, ya maka kegiatan ekonomi tidak bisa berlangsung. Seperti yang dicontohkan tadi, yaitu dalam proses pembuatan baju yang termasuk dalam produksi, kemudian baju yang dihasilkan tadi disalurkan ke toko baju maupun ke pasar. Nah, di situ menjadi contoh distribusi, sedangkan nanti akan ada masyarakat datang ke toko tersebut untuk membelinya, yang menjadi contoh konsumsi seperti itu. Betul sekali. Cukup Zalza? Sudah cukup. Betul sekali Zalza. Tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi itu meliputi 3 hal, 3 proses. Yang pertama produksi, yang meliputi proses membuat atau menghasilkan barang dan juga jasa. Kemudian melalui proses distribusi, yaitu menyalurkan barang dan jasa. Untuk yang proses ketiga yaitu menggunakan barang dan jasa. Kesimpulannya adalah 3 proses dalam kegiatan ekonomi ini saling berkaitan. Betul sekali. Mungkin cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tapi sebelum berdoa, silakan bukunya dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Baik.
sebelum berdoa, Ibu mau menginformasikan untuk pembelajaran di minggu berikutnya. Silahkan kalian melanjutkan aktivitas siswa yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Dilanjutkan hingga ke halaman akhir. Begitu. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue permisi ya.